Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurmala, mahasiswi STIS Tempi Bandung Business School dengan NPM 1011928, Prodi Manajemen S1. Pada video kali ini, saya akan membahas hasil resum Pendidikan Agama Islam 4 dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 5 sebagai pengganti UTS, yaitu mengenai syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida. Wajan, fa'ila, yafalu, fa'alatan. Nah, fa'alatan di sini yaitu artinya pekerjaan. Sedangkan syahida artinya menyaksikan. Jadi, syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatain yang berarti persaksian dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wala taktumus sahadah, yang artinya, dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Adapun arti syahadatain menurut bahasa dan menurut syar'i. Menurut bahasa, syahadatain terbagi menjadi dua makna, yaitu yang pertama, makna mustarok, yang punya arti berbeda-beda, tergantung pada kalimat yang mengikutinya. Dan yang kedua, makna muradif, yaitu satu arti, tapi memiliki persamaan kata. Sedangkan menurut syar'i, syahadatain berarti ikatan, akidah, perjanjian, dan kontrak sosial. Pembahasan selanjutnya mengenai kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Ada 6 kedudukan. Yang pertama yaitu merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Nah, syahadatain sendiri merupakan syariat Islam yang menentukan syariat Islam selanjutnya, yaitu sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Yang kedua, merupakan perwujudan al-wala dan al-bara. Al-wala di sini merupakan sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Sedangkan al-bara yaitu meninggalkan, menafikan, dan menolak sesembahan selain Allah dan pencabutan loyalitas terhadap togut. Yang ketiga, merupakan tujuan akhir dari proses dakwah. Nah, tujuan dari dakwah yaitu mengajak manusia agar meninggalkan togut dan menerima sistem Allah. Yang keempat, merupakan akar atau pohon Islam. Nah, syahadatain itu bisa menentukan kokoh atau tidaknya Islam tersebut. Kemudian yang kelima, merupakan pondasi atau bangunan Islam. Pondasi tersebut merupakan hal terpenting yang akan menentukan bangunan itu akan kokoh atau tidak. Nah, di sini syahadatain tersendiri merupakan salah satu pondasi Islam yang terkuat. Nah, yang terakhir, merupakan penjaga fitrah. Nah, agar kefitrahan itu terpelihara, maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan sejak di alam ruh. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Nah, di sini manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, yaitu yang pertama, kematian pertama. Jadi ketika di alam rahim, ruh akan dimasukkan ke dalam jasad manusia, di mana Allah mengadakan perjanjian dengan ruh tersebut. Perjanjian ini kemudian disebut dengan syahadah rububiyah atau syahadah juriyah, karena dilakukan anak Adam di alam juriyah. Kemudian tahapan kedua yaitu kehidupan pertama, alam rahim dan alam dunia. Seperti masa balita ya, 0 sampai 5 tahun. Tahapan ketiga yaitu kematian kedua atau bisa disebut meninggal dunia. Dan tahapan keempat yaitu kehidupan kedua, seperti kehancuran alam semesta, hari kebangkitan,
hari perhitungan, hari pembalasan, dan hari kebangkitan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi syahadatain. Nah, fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang, baik itu individu ataupun terhadap kehidupan masyarakat atau sosial. Nah, fungsi syahadatain ini terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi individual, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi sosial muslim. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu fungsi individual. Fungsi individual di sini yaitu membebaskan dosa masa lalu dan membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Allah akan mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan, di antaranya berdoa memohon ampunan, atau bisa melalui proses taklim dan pertaubatan, atau melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sosial. Di dalam fungsi sosial terbagi menjadi 3, yaitu ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Ikatan sosial yaitu bagian dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial. Sedangkan transaksi sosial yaitu syahadatain yang menurut istilah atau dapat dikatakan sebagai baiat, perjanjian, sumpah setia, atau kontrak sosial. Sedangkan interaksi sosial merupakan syarat utama adanya ikatan sosial. Jadi, di dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial antara kelompok atau antara perorangan terikat oleh aturan sistem. Kemudian fungsi syahadatain yang terakhir yaitu fungsi sosial muslim. Jadi, apabila seseorang telah melakukan syarat syahadatain, dia sudah terikat dengan al-Islam. Al-Islam di sini akan menjadi rahmat bagi segenap alam apabila ajaran Islam dapat terlaksana dengan sempurna di atas muka bumi ini, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Baik, itu tadi pembahasan mengenai syahadatain yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.